Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 83. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Zhenny kali ini telah tiba dan kemudian dia berdiri di udara mengamati Xiaoyan dan juga yang lainnya. Pandangan mata dari Zhenny langsung berbinar karena telah menemukan kelompok dari Xiaoyan sangat terdesak ketika melawan raungan hitam yang agung itu. Tak lama kemudian Zhenny segera meluncur turun menuju ke arah dari kelompok Xiaoyan itu. Tiba-tiba saja Xiaoyan juga langsung berlari. Dia tidak mampu menahan diri yang kemudian memeluk erat tubuh dari Zhenny. Hal ini membuat Zhenny tidak menyangka dan juga terkejut apabila Xiaoyan akan melakukan tindakan seperti itu. Tubuh dari Zhenny tiba-tiba kaku dan rona merah kini telah muncul di wajah cantiknya. Sambil memeluk Zhenny ini, Xiaoyan pun berkata, "Kenapa kau kesini? Kau benar-benar ceroboh." Zhenny masih terdiam di dalam pelukan dari Xiaoyan, sementara raungan hitam yang agung wajahnya telah dipenuhi amarah yang luar biasa karena dia tidak menyangka bahwa serangan sebelumnya berhasil digagalkan oleh gadis ini, dan raungan hitam yang agung menganggap hal itu seperti sebuah penghinaan bagi dirinya. Sekali lagi, raungan hitam yang agung kemudian berteriak, "Kekuatan hati iblis kekacauan!" Zhenny kemudian memandang wajah Xiaoyan dan dia berkata, "Kau yang ceroboh, sudah dalam kondisi seperti ini dan kau masih tetap sok kuat." Melihat adanya energi luar biasa yang akan dikeluarkan dari hati iblis kekacauan, membuat Xiaozan melangkah maju dan dia akan menahan serangan seperti ini. Zhenny ketika menyaksikan hal seperti itu, dia melihat ke arah Xiaozan dan tidak menyangka bahwa orang ini kekuatannya sudah mencapai bintang 6 Dodi. Pandangan mata dari Zhenny kemudian mengamati satu persatu kelompok dari Xiaoyan ini, yang kemudian dia memiliki sebuah kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Zhenny yakin dengan kecepatan perkembangan kelompok Xiaoyan, tidak lama lagi reputasi mereka pasti akan menyebar di seluruh benua Dodi. Selanjutnya tatapan mata dari Zhenny melihat raungan hitam yang agung dan dia pun dipenuhi rasa amarah yang luar biasa karena telah menyebabkan kelompok Xiaoyan dalam keadaan yang berbahaya ini. Xiaozan sekarang telah kembali memanggil armor emasnya yang langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan dia juga telah memanggil harimau emas berarmor dan juga memiliki sepasang sayap besar yang kini langsung meraung dengan kekuatan yang luar biasa. Kini raungan hitam yang agung telah kembali melepaskan kekuatan hati iblis kekacauan, yang kemudian aura berwarna merah hitam kini telah membumbung tinggi ke atas langit. Pandangan mata Xiaoyan dan juga yang lain melihat ke arah Zhenny dengan penuh kekhawatiran karena mereka semuanya belum pernah melihat Zhenny melakukan pertarungan, dan kini dia telah tiba di dalam tempat ini, membuat Xiaoyan dan juga yang lain merasa tidak akan bisa melindungi seorang Zhenny. Namun raut wajah dari Zhenny sendiri masih tampak tenang, seolah-olah dia tidak menganggap teknik yang dikeluarkan raungan hitam yang agung itu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu dari mana kepercayaan diri gadis cantik ini, tapi samar-samar dia merasa bahwa Zhenny memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi energi yang dimunculkan dari hati iblis kekacauan milik raungan hitam yang agung. Pada akhirnya, Zhenny pun kini telah melangkah maju, yang kemudian dia berdiri di samping dari seorang Xiaozan. Tiba-tiba saja Zhenny melambaikan telapak tangannya yang kemudian sebuah kabut hijau kini telah langsung menyelimuti telapak tangan dari Zhenny itu, lalu berubah menjadi sebuah senjata pedang sabit, dan senjata ini bernama Pedang Jinjin Impian Abadi. Ketika pedang dari Zhenny itu muncul, seluruh tempat ini tampak langsung dipenuhi oleh energi vitalitas yang tidak terbatas, dan bahkan perasaan bernapas yang berat dan juga sesak dari kelompok Xiaoyan seolah-olah langsung menghilang, dan mereka bisa bernapas jauh lebih lancar dan juga lebih lega daripada sebelumnya. Di sisi lain, hati iblis kekacauan yang ada di langit pada saat ini tiba-tiba saja bergetar, seolah menghadapi bahaya yang luar biasa. Pandangan mata raungan iblis yang agung tertuju pada pedang sabit
berwarna hijau yang telah dipegang oleh seorang Zeni. Hal itu membuat raut wajahnya langsung terlihat gelisah. Xiao Yan juga melihat Zeni yang kemudian dia berkata, senjata macam apa itu? Benar-benar memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Xiao Zhan telah menemukan perubahan wajah dari raungan hitam yang agung dan kemudian dia berkata, mengejek makhluk besar itu. Kenapa wajahmu berubah seperti itu? Apakah kau sekarang ketakutan? Raungan hitam yang agung tidak menjawab ejekan dari seorang Xiao Zhan. Namun detik berikutnya, dia melepaskan kembali aura berwarna merah hitam dari hati iblis kekacauan ke arah kelompok Xiao Yan. Zeni ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum, yang kemudian dia pun menebaskan pedang hijau yang ada di telapak tangannya. Lalu, boom! Energi yang luar biasa kini telah langsung meluncur, membuat pandangan mata raungan hitam yang agung langsung terbelalak. Pedang milik Zeni ini merupakan sebuah pedang kuno yang sangat langka, dan pada waktu itu tidak sengaja ditemukan oleh ayah dari Zeni. Dan ketika ayah dari Zeni mengetahui bahwa pedang ini sepertinya cocok dengan sang putri, maka dia tanpa ragu langsung memberikan pedang itu kepada Zeni. Xiao Zhan juga tidak ingin kalah. Detik berikutnya dia melepaskan sebuah tinju emas dalam jumlah yang sangat banyak untuk memberikan bantuan pada serangan pedang milik Zeni terhadap hati iblis kekacauan itu, yang membuat kekuatannya menjadi melemah secara signifikan. Tidak lama kemudian Zeni kembali berteriak, seni kehidupan abadi, pedang sabit, cincin impian abadi. Tak butuh waktu yang lama, cahaya hijau bermekaran dengan cara yang luar biasa menjulang tinggi ke arah langit, yang kemudian berubah menjadi tanaman merambat berwarna hijau yang luar biasa. Nan Erming ketika menyaksikan hal seperti ini, dia tiba-tiba saja mengatakan, apakah ini adalah teknik Do yang berada di tahap Si? Feng Bao menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kekuatan ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan berbagai teknik Do yang telah aku temui selama ini. Tubuh dari Zeni tiba-tiba saja terangkat ke udara, yang kemudian dia membentuk sebuah segel tertentu. 30 helai daun kini telah muncul, yang kemudian memancarkan sinar cahaya hijau. Tidak lama kemudian daun-daun itu pun berputar-putar dan jumlahnya menjadi 100, lalu berkembang lagi menjadi 1000, 100.000, dan juga yang lainnya. Daun-daun hijau kini telah langsung menyelimuti seluruh ruang ini dan terus berputar dengan cara yang tidak biasa. Hal itu benar-benar mampu menghancurkan serangan hati iblis kekacauan yang telah dilepaskan oleh raungan hitam yang agung. Meskipun begitu, Xiao Yan mengetahui bahwa saat ini Zeni dan juga Xiao Zhan sebenarnya mereka hanya mengulur waktu saja. Seketika Xiao Yan langsung membagikan cairan Qingling kepada yang lainnya untuk memulihkan luka dan juga kekuatan di dalam tubuh masing-masing. Khasiat dari obat cairan Qingling dan juga pil energi merah kali ini benar-benar telah terungkap sepenuhnya. Mereka bisa pulih dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tidak lama kemudian pandangan mata raungan hitam yang agung kembali melihat pada harimau emas yang telah meluncur ke arah dan juga tanaman-tanaman merambat berwarna hijau yang kali ini mengarah pada dirinya, membuat jantung raungan hitam yang agung rasa-rasanya berdetak dengan kencang dan juga tidak karuan, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa senjata yang dimiliki Zeni, yaitu pedang sabit hijau, mampu menangkal energi dan juga aura dari hati iblis kekacauan dengan sempurna. Setelah kekuatannya kembali pulih, Feng Bao, Nan Erming, Bayangan Ungu, dan juga Le Shaolong pada saat ini langsung bergabung bersama dengan Zeni dan juga Xiao Zhan. Mereka berenam akan maju untuk menghadapi raungan hitam yang agung dan mengalahkan sepenuhnya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raungan hitam yang agung tidak berani meremehkan lagi kelompok dari Xiao Yan, dan kemudian kabut hitam yang cukup pekat tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu bergerak dengan sangat luar biasa
menyebar di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang cukup aneh kepada kelompok Zhou-Yan. Bahkan tidak lama kemudian simbol-simbol yang berwarna merah hitam tidak terhitung jumlahnya kini juga telah bermunculan di langit dengan cara yang cukup misterius. Zhou-Yan dan juga anggota kelompoknya pun langsung melihat pada simbol-simbol merah hitam itu dan mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh, seolah seluruh ruang ini telah terputus oleh simbol-simbol yang aneh tersebut yang kali ini sudah memancarkan gelombang energi sangat jahat. Sesaat kemudian sebuah anomali telah terjadi di langit. Simbol-simbol itu langsung memancarkan gelombang kabut berwarna merah hitam. Dan kemudian awan-awan hitam yang berada di sekitarnya telah langsung membeku yang kemudian hancur berkeping-keping. Awan hitam yang telah meledak kemudian berubah menjadi kabut berwarna merah. Hal itu mengalir kembali dan masuk ke dalam tubuh raungan hitam yang agung. Tiba-tiba saja makhluk besar ini membentuk sebuah segel di tangannya yang kemudian dia berteriak, "Hati iblis kekacauan, mata merah neraka, gabungkan!" Tidak lama kemudian, hati iblis kekacauan dan juga banyak mata-mata merah itu kini telah langsung bergabung menjadi satu, lalu memancarkan kabut berwarna merah hitam yang langsung menyebar dalam radius 100 mil. Berbagai hal yang telah dilewati kini telah langsung menjadi sangat layu. Xiaozhan dan juga Zhenny kini telah dengan cepat menghindar dan mereka semuanya dalam seketika muncul di samping dari Zhou-Yan, kemudian membentuk sebuah pelindung energi sambil diam-diam mengamati situasi yang telah berubah. Penggabungan dari hati iblis kekacauan dan juga mata merah neraka kini telah berhasil dengan sempurna dan kemudian hal itu menjadi satu mata merah hitam yang sangat besar di atas langit. Dari dalamnya terus-menerus memancarkan energi hitam pekat yang cukup menyeramkan. Lei Xiaolong ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, "Sial, ini terlalu kuat." Aura yang dipancarkan oleh satu mata merah hitam besar yang ada di langit benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa kepada kelompok Zhou-Yan ini. Raut wajah mereka langsung dipenuhi dengan sebuah kekhawatiran karena semakin lama tekanannya semakin menakutkan saja dan mungkin kelompok dari Zhou-Yan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di bawah tekanan seperti ini. Detik berikutnya sinar cahaya merah telah langsung dilepaskan dari satu mata merah hitam itu yang melesat ke arah kelompok Zhou-Yan. Xiaozhan ketika menyaksikan adegan seperti itu dia pun langsung melayangkan tinju emas raksasanya. Namun ketika tinju itu berhantaman dengan sinar cahaya merah, alhasil hancur berkeping-keping. Meskipun mampu menahan serangan seperti ini, tapi tubuh dari Xiaozhan juga telah terdampak. Dia pun terdorong mundur yang kemudian sambil memuntahkan cairan merah. Tidak disangka bahwa kekuatan gabungan dari hati iblis kekacauan dan juga mata merah neraka sangat menakutkan seperti ini. Dan sekarang sinar cahaya merah masih melesat untuk menerjang pelindung energi yang telah dibuat Zhenny dan juga Xiaozhan serta yang lainnya itu. Adegan seperti ini membuat Zhenny tidak ragu-ragu lagi untuk langsung melepaskan kekuatan cahaya hijau yang luar biasa yang kemudian ribuan daun hijau berputar-putar di sekitar tubuh dari Zhenny yang kemudian berubah menjadi baju sirah berwarna hijau. Selanjutnya Zhenny juga melambaikan tangan. Hal itu membuat kekuatan daun-daun hijau langsung menyerbu ke arah sinar cahaya merah yang akan menghantam pelindung energi yang telah diciptakan kelompok Zhou-Yan ini. Namun pada akhirnya, kekuatan daun itu juga bisa dihancurkan dengan sangat mudah oleh sinar cahaya berwarna merah hitam. Adegan seperti ini membuat raut wajah Zhenny langsung memucat. Dia pun bertanya pada Zhou-Yan yang ada di sebelahnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi ini benar-benar memburuk. Zhou-Yan kemudian menimpali cedera yang diderita oleh raungan hitam yang agung sebelumnya. Bukanlah cedera ringan, namun dia belum pernah menggunakan teknik Dou.
2 dalam 1 seperti saat ini. Untuk bisa mengalahkannya, hal ini benar-benar sangat sulit. Tapi aku rasa ini adalah kartu trap terakhir miliknya. Jika kita bisa mengalahkan tekniknya ini, maka kita semuanya akan terbebas dari bahaya raungan hitam yang agung. Zenny kemudian bertanya, apakah kita benar-benar punya solusi untuk menghadapi 2 teknik Dao yang bergabung menjadi satu dari raungan hitam yang agung ini? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, hanya ada satu cara, yaitu menggunakan Pil Huan Tian. Kelompok dari Xiaoyan langsung tercengang ketika mendengarkan nama dari Pil Huan Tian, di mana obat ini ketika digunakan akan langsung memiliki sebuah efek meningkatkan kekuatan secara instan dan juga drastis. Namun efek sampingnya juga cukup parah karena kekuatan akan langsung berkurang 80% setelah efek obatnya hilang, dan itu bisa dipulihkan setelah 1 jam. Bisa dikatakan Pil Huan Tian saat ini adalah harapan terakhir dari kelompok Xiaoyan. Mau tidak mau, mereka harus menggunakan hal itu jika ingin bertahan hidup. Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung melambaikan telapak tangannya, yang kemudian 2 Pil Huan Tian kini telah muncul, dan dia berkata, Xiaozan, kau bertugas untuk bertahan, sementara Zenny, kau memiliki kekuatan untuk bisa menetralisir serangan dari raungan hitam yang agung. Kalian berdua maju terlebih dahulu, hancurkan pertahanan dari makhluk besar itu, dan kita akan langsung menyusul. Tanpa ragu Xiaoyan melemparkan Pil Huan Tian kepada Xiaozan dan juga Zenny. Mereka berdua juga tidak ragu-ragu untuk langsung menelannya. Tak butuh waktu yang lama, Xiaozan bersama dengan Zenny kini telah langsung melesat menuju ke arah raungan hitam yang agung. Menyaksikan hal seperti itu membuat pandangan mata raungan hitam yang agung hanya bisa menyipit, dan dia benar-benar tidak tahu apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh kelompok dari bocah-bocah sialan ini. Setelah memakan Pil Huan Tian, aura Xiaozan dan juga Zenny langsung melonjak seolah tidak berujung, dan kemudian tekanannya terpancar dari dalam tubuh mereka, mampu mengusir energi luar biasa dari kabut hitam dan juga merah yang telah dimunculkan oleh satu mata merah hitam raksasa di langit. Dan bahkan aura dari Xiaozan sendiri saat ini hampir setara dengan aura yang dimiliki raungan hitam yang agung. Namun Zenny sedikit lebih rendah. Xiaozan menyadari bahwa ini adalah waktu yang paling krusial. Dia harus bisa mengalahkan raungan hitam yang agung sebelum efek dari Pil Huan Tian menghilang. Tanpa ragu lagi seorang Xiaozan langsung mengeluarkan doki yang luar biasa dari dalam tubuhnya, yang kemudian ratusan ribu sinar cahaya keemasan ini telah langsung melesat untuk menyelimuti tubuh raungan hitam yang agung dari berbagai arah. Selain itu, Xiaozan juga telah langsung memerintahkan harimau emasnya untuk meluncur dengan cepat, dan kemudian harimau emas ini akan menggunakan serangan cakar dan juga gigitan kepada raungan hitam yang agung. Di sisi lain, Zenny telah membentuk sebuah segel di tangannya, dan kemudian sosok dari gadis cantik ini tiba-tiba saja melesat tinggi ke arah langit. Dia telah langsung merapalkan beberapa mantra kuno yang kemudian membuat energi langit dan bumi mengalir tanpa henti ke dalam tubuh dari seorang Zenny. Menghadapi serangan dari Xiaozan, ekspresi wajah raungan hitam yang agung tampak muram karena dia merasakan bahaya yang luar biasa dari kekuatan ratusan ribu sinar cahaya emas dan juga harimau emas raksasa itu. Tidak ingin kalah dari seorang Xiaozan, raungan hitam yang agung kini telah langsung melepaskan sinar-sinar cahaya merah hitam yang langsung melesat ke arah langit untuk menghadapi kekuatan sinar-sinar cahaya keemasan. Pada akhirnya, berbagai ledakan kini telah terjadi akibat benturan sinar cahaya merah hitam dan juga sinar-sinar cahaya keemasan. Tubuh dari raungan hitam yang agung sendiri kali ini juga langsung mengayunkan tinju besarnya untuk melawan harimau emas milik seorang Xiaozan. Tabrakan pun terjadi dan pertarungan sengit dengan berbagai ratusan jurus kini telah langsung dikeluarkan
dari keduanya. Xiaozhan juga tidak ingin kalah. Dia kemudian bergabung dengan Harimau Emas untuk memberikan bantuan, dan Xiaozhan kali ini juga telah melayangkan ratusan tinju emasnya untuk menghantam tubuh raungan hitam yang agung ini. Akibat pertempuran dahsyat dari keduanya dalam radius 1000 mil dari tempat ini, gelombang-gelombang energi telah menyebar yang kemudian menghantam berbagai tumbuhan, bebatuan, dan juga yang lain-lainnya, membuat kehancuran di mana-mana. Xiaozhan dan juga raungan hitam yang agung masih tidak mengalah. Mereka berdua adalah petarung sejati. Meskipun harus menghadapi penderitaan yang tidak terbatas, mereka tidak akan pernah berkata untuk menyerah. Sementara Zhou Yan dan juga yang lain kali ini masih belum meminum pil Huantian, karena sama sekali mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan seperti ini. Jadi kelompok dari Zhou Yan hanya menatap ke arah Zhenny dengan penuh harap. Sementara Zhenny sendiri yang telah berdiri di udara, sekarang energi berwarna hijau yang luar biasa telah menari-nari di sekitar tubuhnya, yang kemudian simbol-simbol hijau yang tidak terhitung jumlahnya juga telah muncul dan menghilang secara bergantian. Di antara simbol-simbol misterius kuno itu, ada 12 simbol hijau yang terlihat sangat terang dan kemudian membentuk sebuah simbol-simbol yang mirip dengan kecebong yang tidak terhitung jumlahnya. Karena sebenarnya Zhenny saat ini telah menggunakan formasi seni kehidupan abadi. Sebelumnya Zhenny tidak mampu menampilkan kekuatan formasi dari seni ini, karena untuk bisa mengaktifkannya dia harus menggunakan Doqinya sendiri sebagai panduan dan juga esensi di dalam tubuhnya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan roda kehidupan. Dengan bantuan pil Huantian, Zhenny mampu menampilkan seni tersebut. Tak lama kemudian Zhenny mengubah segel di tangannya, yang kemudian dia berteriak, "Jenderal perang kondensasi, keluarlah!" Formasi seni kehidupan abadi tiba-tiba saja berputar, yang kemudian hal itu memancarkan sinar cahaya hijau terang. Tidak lama kemudian hal ini berubah menjadi jenderal perang yang membawa armor dan juga tameng berwarna hijau, menunggangi kuda berwarna hitam yang luar biasa. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Zhou Yan, Lei Shaolong, dan juga yang lainnya menjadi takjub. Namun di sisi lain, raut wajah dari Zhenny telah langsung berubah menjadi sangat pucat karena penggunaan energi untuk bisa memanggil jenderal perang kondensasi ini sangatlah besar. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zhenny sekarang, dia hanya bisa memanggil 12 jenderal perang yang kemudian berdiri di langit dengan cara yang cukup gagah, siap melakukan pertempuran. Tekanan yang dipancarkan dari dalam 12 jenderal perang itu benar-benar menakutkan. Mereka juga telah memegang sebuah tombak yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian Zhenny langsung memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya, dan dia tidak lagi mampu berdiri di atas langit. Tubuh dari Zhenny yang sudah sangat lemas, dia pun terjatuh dengan kecepatan yang tinggi. Menyaksikan adegan seperti itu, Zhou Yan pun kini telah langsung meluncur dengan sangat cepat dan menangkap tubuh dari Zhenny. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan langsung menuangkan cairan Qingling ke dalam tenggorokan dari Zhenny. Doqi di dalam tubuh dari Zhenny kini telah sedikit pulih, dan kemudian dia menggunakan satu jarinya memberikan perintah 12 jenderal perang atas perintah surga, kalahkan iblis itu dengan esensi darahku sebagai panduan. Pergilah, patuhi perintahku. Zhenny kemudian menyemburkan cairan berwarna merah yang langsung bergabung dengan 12 jenderal perang. Kali ini tubuh dari Zhenny rasa-rasanya sangat lemah. Zhou Yan memeluk erat tubuh dari Zhenny, yang kemudian dia berkata, "Kau tidak apa-apa kan?" Zhenny hanya menganggukkan kepalanya. "Tenanglah, aku hanya kelelahan saja. Ini adalah sebuah formasi terlarang dalam seni kehidupan abadi yang memiliki kekuatan tidak terukur. Untungnya dengan bantuan pil Huantian, aku bisa mengaktifkannya. Jika tidak, maka aku tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan
formasi terlarang itu dan kau tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa, hanya butuh istirahat sebentar. Saat ini, kalian semuanya pergilah dan bantu Xiaozan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian pandangan mata Xiaoyan pun teralihkan untuk melihat ke arah medan perang di mana pertempuran antara Xiaozan dan juga raungan hitam yang agung telah mencapai puncaknya. Xiaoyan kemudian membaringkan tubuh dari Zeni di tempat yang aman dan dia kini telah bergabung dengan Le Shaolong dan juga yang lainnya sambil terus melihat ke arah pertarungan Xiaozan dan mencari waktu yang tepat untuk bergerak dalam hal ini, karena ketika salah di dalam pergerakan maka hasilnya sangat fatal. Le Shaolong telah memegang belati kembarnya, bayangan ungu juga telah mengeluarkan pedang kembarnya. Feng Bao kini telah membentuk sebuah segel tertentu untuk memanggil badai yang ada di langit. Nan Erming juga telah bersiap untuk mengeluarkan kekuatan terhebat dari racunnya. Xiaoyan memegang pedang berat kuno api surgawi yang kemudian dia menyalurkan kekuatan api surgawi ke dalam pedangnya ini. Tiba-tiba saja Xiaoyan menemukan waktu yang tepat. Dia langsung berkata, "Ini saat yang tepat, semuanya maju!" 12 jenderal perang sudah dekat dengan raungan hitam yang agung. Sementara Xiaoyan, Le Shaolong dan juga yang lain pada saat ini telah mengikuti di belakang mereka. Adegan itu telah ditemukan oleh raungan hitam yang agung dan membuat raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek karena dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari 12 jenderal perang. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raungan hitam yang agung langsung mengendalikan satu mata merah hitam raksasa yang ada di langit, dan detik berikutnya 9 cahaya merah hitam kini telah langsung ditembakkan dari dalam mata itu secara beruntun. Tujuan dari tembakan cahaya hitam merah ini adalah 12 jenderal perang. Namun yang tidak disangka-sangka, kuda terbang yang telah dinaiki oleh jenderal perang ini sangat lincah dan juga gesit. Mereka terus bermanuver menghindari serangan dari cahaya merah hitam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 12 jenderal perang saat ini sudah mendekati raungan hitam yang agung. Bahkan tekanan dipancarkan dari mata merah raksasa di langit tidak memberikan efek apapun kepada jenderal perang ini. Xiaoyan yang telah mengikuti di belakangnya tiba-tiba saja berkata, pertempuran ini akan menjadi yang terakhir. Xiaozan pada saat ini telah memanfaatkan kelengahan raungan hitam yang agung untuk juga langsung memberikan serangan tinju emas raksasanya. Namun tiba-tiba saja pandangan mata raungan hitam yang agung melihat ke arah Xiaozan. Hal itu membuat Xiaozan bisa merasakan sebuah firasat buruk yang telah muncul di hatinya. Dan tiba-tiba saja ketika tinjuan emas dari seorang Xiaozan akan mengenai tubuh raungan hitam yang agung, kali ini sebuah perisai raksasa berwarna merah hitam telah melesat dari langit yang kemudian hal itu menelan tubuh dari Xiaozan dan juga 12 jenderal perang sepenuhnya. Raungan hitam yang agung kemudian tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu gabungan dari dua teknik do milikku hanya memiliki kekuatan seperti yang kalian bayangkan? Bagaimanapun juga ini adalah jurus pamungkasku dan bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh para semut seperti kalian. Sekarang biarkan aku menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Domain merah, meledaklah. Raut wajah Xiaoyan dan juga yang lain kini telah langsung berubah dalam seketika. Keterkejutan yang luar biasa terpampang jelas di wajah Xiaoyan dan juga kelompoknya itu. Sementara Xiaozan dan juga 12 jenderal perang sekarang sudah terpisah dari kelompok Xiaoyan karena mereka dilahap oleh perisai merah hitam yang tampaknya telah dipindahkan ke dalam dunia lain. Raut wajah Xiaozan kini langsung berubah menjadi sangat jelek karena telah terpisah dari kelompok Xiaoyan dan dia merasa bahwa tempat ini adalah sebuah dunia milik raungan hitam yang agung. Xiaozan dan juga 12 jenderal perang telah berada di sebuah gurun pasir berwarna hitam dan memiliki langit berwarna merah. Kembali ke tempat tadi Xiaoyan berada, sekarang kekuatan luar biasa
dari kabut merah hitam telah langsung menyebar untuk menyelimuti tempat dari kelompok Soyen. Zenny tiba-tiba saja berdiri, lalu dia berteriak, "Semuanya mundur! Jangan menyerang lagi, kita tidak bisa menembusnya. Itu adalah kekuatan domain, dan di dalam domain, pemiliknya bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hampir bisa dikatakan di dalam domainnya sendiri, sang pemilik domain adalah dewanya." Mendengarkan ucapan dari seorang Zenny membuat raut wajah Soyen dan juga yang lain telah langsung pucat. Dan Zenny tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Lalu dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya penggabungan dua teknik Do yang hebat milik raungan hitam yang agung akan benar-benar menembus batas dan menciptakan sebuah domain. Namun untungnya, domain ini hanyalah sebuah replika. Jika itu adalah domain asli, maka kita semuanya pasti akan tamat." Soyen cukup bingung, apa? Domain replika? Zenny pun menjelaskan, benar. Domain replika adalah sebuah domain semu. Bisa dikatakan mendekati domain yang asli. Tapi sebenarnya hal ini masih jauh dari kekuatan domain yang sebenarnya. Soyen yang memahami sifat mengerikan dari domain, meskipun hanya replika, tapi dia tidak berani meremehkannya. Yang membuat Soyen kemudian bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita hanya akan duduk diam di tempat ini dan menunggu kematian?" Zenny kemudian mengatakan, meskipun kekuatan domain itu tidak terbatas, tapi kekuatan raungan hitam yang agung jauh dari kata cukup untuk bisa mengendalikan domain ini. Bahkan jika itu hanyalah domain replika saja. Jadi meski kita tidak bisa menerobos dari luar, aku memperkirakan bahwa raungan hitam yang agung tidak akan pernah mampu mempertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika memang demikian, maka aku memiliki keyakinan penuh kepada 12 jenderal perang milikku. Mereka akan bisa menghancurkan domain ini dari dalam sana. Karena 12 jenderal perang terbentuk dari sumber energi kehidupan yang telah aku serap dalam radius 10.000 mil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah domain yang telah dibentuk oleh raungan hitam yang agung ini akan benar-benar mampu dihancurkan oleh 12 jenderal perang seperti apa yang dikatakan seorang Zenny? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.